Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan menjelaskan sistem informasi penjualan masker pada toko grandeza.id berbasis website. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Aufa Hanif dengan NIM 20 12 15 29. Ya, berikut adalah isi dari presentasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, alasan proyek. Kedua, analisis perbandingan sistem. Ketiga, kebutuhan fungsional. Keempat, permodelan DFD. Kelima, perancangan database. Dan keenam, demo prototype. Yang pertama, alasan saya mengambil proyek sistem informasi pada toko grandeza.id. Yang pertama, grandeza.id merupakan toko yang menjual berbagai macam masker, seperti masker medis, hijab, darbil, serta berbagai macam yang lainnya. Saat ini, sistem penjualan yang berlangsung di toko grandeza.id yaitu setiap pembeli harus mendatangi toko secara langsung untuk melakukan transaksi pembelian produk, sehingga menyulitkan konsumen yang berada di luar kota Yogyakarta untuk melakukan transaksi. Selain itu, kurangnya media promosi yang baik tentang keberadaan toko grandeza.id yang dapat mengakibatkan dampak yang kurang baik pada proses penjualan produk seperti sepinya konsumen. Kemudian, sistem pencatatan transaksi penjualan yang ada di toko grandeza.id masih bersifat manual dapat menyulitkan pemilik dalam memperoleh informasi dalam waktu yang cepat dan akurat. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka dalam penyusunan sistem baru penjualan pada toko grandeza.id, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang ada. Beberapa masalah di antaranya. Yang pertama, penjualan masih bersifat konvensional sehingga menyulitkan dan kurang efektif bagi konsumen yang bertempat jauh dari toko grandeza.id. Kedua, grandeza.id membutuhkan media alternatif untuk mempromosikan produk agar dapat meningkatkan keuntungan yang lebih besar bagi perusahaan. Yang ketiga, sistem pencatatan transaksi penjualan pada toko grandeza.id masih bersifat manual, sehingga pemilik kesulitan dalam memperoleh informasi dalam waktu yang cepat dan akurat. Berikut analisis perbandingan sistem lama dan sistem baru. Pada proses bisnis yang berjalan, pembeli melakukan pemesanan produk masih menggunakan media kertas, telepon, maupun langsung datang ke toko. Pada sistem yang akan diusulkan, pembeli melakukan pemesanan produk dengan menggunakan sistem toko online berbasis web, dengan melakukan transaksi pada sistem tersebut dengan media layar, monitor, dan keyboard sebagai input data. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan, data transaksi melalui sistem toko online ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu, sehingga menguntungkan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Kemudian, pada proses bisnis yang berjalan, aspek kedua, pembuatan invoice masih menggunakan media kertas dengan tulisan. Dan pada sistem yang diusulkan, tampilan invoice dalam bentuk form yang dapat dilihat sistem pada sistem toko online ini, tanpa harus menginputkan dan membuat surat jalan tersebut. Form tersebut diperoleh dari hasil transaksi yang dilakukan pelanggan serta dapat langsung dicetak dan tersimpan di dalam basis data. Hasil yang akan dicapai terhadap sistem yang diusulkan dengan adanya sistem ini dapat dimudahkan dan membantu dalam proses kinerja sehingga dapat memudahkan pelanggan maupun perusahaan tersebut dapat tersusun rapi dan aman di dalam basis data. Untuk aspek yang ketiga, untuk proses bisnis yang berjalan sekarang, untuk menyalurkan informasi, promosi-promosi produk masih menggunakan media kertas, telepon, sampai melakukan perjalanan oleh pihak toko dalam melakukan penawaran produk. Pada sistem yang diusulkan, promosi atau mendapatkan data-data maupun informasi mengenai produk-produk dapat dilihat atau diperoleh di sistem toko online ini dengan media internet yang diakses secara online. Hasilnya, dengan adanya sistem ini, memudahkan pihak pelanggan dalam mendapatkan informasi dan memudahkan pihak perusahaan dalam menyalurkan informasi maupun promosi tersebut. Aspek yang keempat, media penyimpanan masih bersifat manual dengan media kertas, dokumen, serta data-data yang tidak tersusun secara terstruktur dan rapi. Pada sistem yang diusulkan nanti, penyimpanan tersusun secara rapi dan terstruktur dengan menggunakan basis data dalam sistem toko online ini. Hasil yang akan dicapai dengan adanya basis data ini dapat memudahkan dalam pengolahan data, yaitu mencari maupun mendapatkan data-data tersebut, dan data tersebut dapat tersimpan secara aman dan rapi di dalam basis data. Kemudian kebutuhan fungsional pada sistem yang akan diusulkan,
Yang pertama, sistem harus dapat mengolah data barang perusahaan, meliputi admin dapat memasukkan data berbagai macam barang berdasarkan kode, nama, harga, jenis, dan satuan. Kedua, admin dapat menambahkan data baru. Ketiga, admin dapat menyimpan data barang baru. Yang keempat, admin dapat mengubah data barang yang telah disimpan sebelumnya. Yang kelima, admin dapat menghapus data barang yang telah disimpan sebelumnya. Kemudian yang kedua, sistem dapat melakukan transaksi pembelian. Pelanggan dapat menambahkan data barang ke dalam keranjang. Pelanggan dapat menyimpan data dalam keranjang. Pelanggan dapat menghapus serta menyimpan data transaksi pembelian. Pelanggan dapat melihat transaksi pembelian berdasarkan kode transaksi, barang, tanggal, dan jumlah. Pelanggan dapat menambahkan data identitas penerima seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian pelanggan dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk yang ketiga, sistem dapat melakukan transaksi penjualan. Admin dapat melihat data transaksi pembelian pelanggan berdasarkan kode transaksi, nama pelanggan, barang, tanggal, dan jumlah. Admin dapat memvalidasi data pembayaran dari pelanggan. Dapat menyimpan data transaksi penjualan. Yang keempat, sistem dapat melakukan pengelolaan stok barang. Sistem dapat melakukan pengolahan data barang, sistem dapat melakukan penghitungan otomatis, sistem dapat menyajikan stok barang, dan sistem dapat menunjukkan kondisi barang saat ini. Yang kelima, sistem dapat menyajikan laporan yang bersifat real time. Sistem dapat menyajikan laporan penjualan dan persediaan secara keseluruhan. Yang kedua, sistem dapat menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan user. Misalnya, laporan persediaan, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Yang ketiga, admin dapat melihat semua laporan. Selanjutnya, permodelan DFD. Yang pertama, DFD level 0. Dapat dilihat, pelanggan dapat menginputkan data pembelian dan data pembayaran. Dan pada sistemnya akan mengeluarkan output kepada pelanggan yaitu berupa data produk dan invoice. Kemudian, pada entitas karyawan, karyawan dapat menginputkan data produk dan approve pembayaran. Dan pada sistem nanti akan mengeluarkan output kepada karyawan yaitu berupa data pembelian, data pembayaran, dan laporan penjualan. Dan entitas owner hanya dapat melihat atau mendapatkan output pada sistem ini yaitu berupa laporan penjualan. Kemudian DFT level 1. Dapat dilihat di sini ada 4 proses. Yang pertama pendataan produk, pemesanan, pembayaran, dan rekap laporan penjualan. Kemudian pada DFD level 2, proses pendataan produk. Entitas karyawan dapat menginputkan data dapat edit data produk, dapat menghapus, dan dapat mencari data produk. Dan pada tabel produk untuk proses yang keempat yaitu karyawan dapat melihat data produk. Pada DFD level 2, proses pemesanan, entitas pelanggan dapat menginputkan data order dan menghapus data order pada tabel order. Kemudian, pelanggan juga dapat mencari data produk dan dan pelanggan dapat melihat data produk yang mana datanya diambil dari tabel produk. Kemudian, DFD level 2 proses pembayaran. Pelanggan dapat melihat data invoice dan menginputkan data pembayaran. Kemudian, karyawan dapat menghapus data order. Berikut perancangan database ERD. Di sini terdapat 5 entitas. Yang pertama pelanggan, transaksi, bukti transaksi, admin, dan juga produk. Hubungan antar pelanggan dan transaksi adalah uh, derajat kardinalitas antara pelanggan dan transaksi adalah one to many. Kemudian transaksi dengan bukti pembayaran adalah one to one. Pelanggan dengan bukti transaksi adalah one to many. Kemudian bukti transaksi dengan admin adalah many to one. Kemudian admin dengan produk adalah many to many dan transaksi kepada produk adalah many to many. Berikut adalah hasil perancangan database dalam bentuk tabel relasi. Kemudian demo prototype. Berikut adalah demo prototype yang akan saya tampilkan. Berikut adalah tampilan login. Jika user belum memiliki akun, maka user dapat melakukan register. Setelah user melakukan register, maka user harus mengeklik
tombol register dan akan kembali ke ke halaman login. Kemudian setelah memasukkan username dan password, user harus kemudian melakukan login dan akan diarahkan ke halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini terdapat slide dan beberapa produk-produk yang akan ditampilkan. Jika user ingin melakukan pemesanan, maka user harus menekan tombol chart. Kemudian akan diarahkan ke halaman keranjang. Kemudian setelah user menekan tombol chart, kemudian user dapat menambah kuantitas, mengedit kuantitas. Kemudian setelah eh, yakin dengan apa yang ingin dibeli, kemudian dapat melakukan checkout. Pada halaman checkout ini, yang pertama akan meminta data alamat, antara lain nama lengkap, alamat, nomor HP, catatan pengiriman, dan kota, kode pos, dan provinsinya. Kemudian, jika eh, user masih ragu untuk membeli, maka bisa kembali ke halaman chart lagi. Kemudian, jika user sudah melengkapi data alamat pengiriman, kemudian dapat lanjut ke halaman selanjutnya yaitu shipping atau memilih metode pengiriman. Setelah user memilih metode pengiriman, maka lanjut ke pembayaran. Nah, di sini user dapat memilih salah satu uh, pilihan transfer pembayaran yang tersedia. Setelah user melakukan transfer, maka user diharuskan melampirkan bukti pembayaran. Jika user tidak melampirkan bukti pembayaran, maka tidak bisa dilakukan konfirmasi pembayaran. Setelah user melampirkan bukti pembayaran, maka bisa dilanjutkan ke konfirmasi pembayaran. Dan pembayaran selesai dan akan diverifikasi oleh admin. Kemudian kembali berbelanja, maka akan diarahkan ke halaman login, halaman dashboard lagi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.